Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto semprit Ganjar Pranowo. Kayaknya Bapak Ganjar ini udah kena semprit beberapa kali ya. Jadi Bapak Sekjen ini, Bapak Utut ini ya, mengatakan kalau Bapak Ganjar ini jangan ngurusin pilpres terus gitu. Udah berhenti aja urusin pilpres gitu. Jadi kata Bapak Utut, Bapak Ganjar ini harus inget nih posisi dia di PDIP sekarang itu siapa, tugasnya apa. Dia kan cuma petugas partai juga kayak Bapak Jokowi gitu katanya. Sebagai sebuah partai kan harusnya semuanya saling mendukung agar orang-orang yang diangkat oleh partai tersebut itu terpilih. Jadi yang diangkat adalah orang-orang yang mempunyai elektabilitas tinggi, bukan malah orang-orang yang sudah dicap dijadiin meme segala macam seperti Ibu Puan Maharani. Nah, Bapak Utut juga menegaskan kalau keputusan calon presiden yang akan diusung oleh PDIP siapa itu ditentukan oleh Ibu Mega. Siapa lagi ya? Ya kita tahu lah ya, akhir-akhir ini PDIP itu lagi retak. Jadi PDIP terbagi dua bagian. Yang pertama dinasti setengah periodenya Megawati dan dinasti hampir dua periodenya Bapak Jokowi. Jadi ini dua dinasti yang dua-duanya pengen mempunyai pengaruh yang besar di PDIP. Sekilas saja kita menduga kalau dinasti Jokowi ini ingin mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDIP. Sedangkan dinastinya Megawati ingin mengusung ya siapa lagi kalau bukan Puan Maharani sebagai calon presiden berikutnya. Ya sahabat sekalian, pilih mana? Ya udahlah, untuk PDIP baik itu dinasti hampir dua periode ataupun dinasti setengah periode, tolonglah yang harus kalian urusin itu bukan masalah calon presiden atau masalah-masalah lain soal elektabilitas dan sebagainya. Urusin dulu tuh kasus-kasus korupsi yang banyak menjerat kader-kader PDIP. Itu dulu aja ya. Urusin dulu hal yang lebih urgent, hal yang lebih penting di mata rakyat jelata seperti kita semua. Pemberantasan korupsi. Pemimpin adalah teladan. Bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara bersikap, bagaimana cara berespon, dan segala tutur kata, tingkah laku, kebiasaan itu akan diikuti oleh bawahannya. Oh, kalau presiden tentu oleh rakyatnya. Jadi kalau kita sekarang melihat banyak rakyat yang kelakuannya seperti Pak Jokowi, ya itu sangat wajar karena pemimpinnya Pak Jokowi. Kan begitu. Nah, nanti kalau Pak Anies yang jadi presiden ya insya Allah banyak rakyat yang akan mengikuti jejak-jejak cara-cara Pak Anies. Begitupun yang lain ya. Nah, bisa kita bayangkan bagaimana ketika pemimpin atau calon pemimpin itu tidak menunjukkan perilaku yang sewajarnya, yang patut dicontoh, yang bisa menjadi teladan. Kan bahaya, musibah besar, kecelakaan sejarah bagi negeri ini. Baru kemarin kita bahas tentang bagaimana Pak Ganjar marah ya, ketika ada orang yang memviralkan jalan rusak. Tapi sekarang kita mendengar kabar lagi bahwa Pak Ganjar bertengkar dengan rakyatnya sendiri. Waduh. Makanya ini ada rakyat yang sepuh, bapak-bapak ya, kemudian kita lihat dia berani sekali bicara dengan intonasi yang tinggi kepada Pak Ganjar. Ya satu sisi tentu kita bisa pahami bahwa rakyat hari ini sudah rakyat yang berbeda dengan 5-10 tahun yang lalu. Rakyat hari ini rakyat yang lebih berani. Tapi tentu keberanian ini ditunjukkan dengan cara seperti apa? Nah, balik lagi tadi, cara yang ngikutin cara para pemimpinnya. Nah, saya kira mohon maaf ya, saya tidak pernah sekalipun melihat di YouTube, di media mainstream, di grup-grup WhatsApp ada rakyat ya, yang berani marah-marah sama Anies Baswedan. Kenapa? Ya karena kan kita lihat sosok profil Pak Aniesnya yang santun, rileks gitu. Jadi orang pun menyampaikannya dengan penuh keseganan gitu walaupun tetap tersampaikan. Nah ini berbeda dengan video yang akan kita tonton sekarang. Ya ini rakyat jelata saya kira
videonya tidak terlalu jelas, agak gelap di malam hari mungkin ya, jelang maghrib mungkin begitu. Tapi kemungkinan besarnya ini masih persoalan tentang jalan rusak. Jalan rusak di Jawa Tengah memang persoalan besar. Kan harusnya kalau mau nyapres itu tuntaskan dulu prestasinya ya. Tunjukkan dulu hasil karyanya. Baru itu yang dibawa ke ranah yang lebih tinggi. Kan mestinya begitu. Tapi kalau yang di bawahnya saja masih banyak persoalan, masih banyak kendala, ya apa yang mau dibawa? Nah, jadi kita lihat nih judulnya. Makanya hai rakyat, jangan marah sama Ganjar. Nanti dimarahin balik kayak di video ini. Repot gitu. Bertengkar kok sama rakyat sendiri ini. Oke, langsung saja ya kita simak beritanya. Ini saya dapetin dari kiriman sahabat saya di Instagram ya. Saya nggak tahu juga di yang lain kok belum muncul ya. Nah, kita tonton. Jadi nontonnya harus disimak baik-baik nih. Saya yang perintah. Saya. Oh, siapa yang perintah? Saya. Itu lihat. Nah, ini di pause ya. Matanya melotot. Sama rakyat matanya melotot. Astagfirullahaladzim. Bagaimana rakyat bisa menunjukkan keinginan harapannya gitu kalau dibentak-bentak seperti ini. Ini baru di detik pertama video ini. Kita lihat lagi kelanjutannya. Tapi kan tidak dihargai. Kenapa? Sekarang sudah ramai-ramai begini. Sekarang saya turun menghargai. Nah, jadi rakyat merasa tidak dihargai oleh pemimpinnya. Yang mau saya soroti di sini adalah bagaimana sikap seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Lanjutkan ya. Ya, tolong Nah, ini ramai semua ya. Ketika bicara kenapa Bapak tidak menghargai? Ya, ini buktinya saya turun. Ya, itu kan karena terpaksa. Jenengan masih marah sama saya? Sudah terpaksa. Enggak marah, Pak. Kula gawe kendalan iki tinggi jenengan masih marah. Sedangkan Ini ya mohon maaf ya, ini cara bicara seorang pemimpin terhadap bawahannya dalam konteks ketika bawahannya ada yang melakukan kesalahan pekerjaan. Nah, kurang lebih begitulah gambaran saya ketika melihat bagaimana cara interaksinya Ganjar dengan rakyatnya. Padahal pemimpin itu adalah pelayan rakyat. Ya gimana sih caranya pelayan? Ya tentu jangan dibayangkan seperti pelayan di restoran, di kafe ya. Tapi kan secara esensinya dia adalah pelayan, maka dia harus mau mendengar, mau menyimak dulu, bukan adu mulut. Ini kan adu mulut ini. Lanjutkan dulu. saya jalan dari sana sampai ke sini, seluruh rakyat menyambut satu persatu. Waduh. Luar biasa juga ini klaimnya ya. Saya jalan dari sana, semua rakyat menyambut satu persatu. Yakin Pak? Apa nggak ada yang cuek bebek? Biasanya kan sebaliknya. Settingan yang dikemas dengan antusiasnya terhadap Ganjar Pranowo. Kita masih ingat lah yang di GBK ya. Konon katanya spontan gitu, padahal di media sosial ada penggalangan massa dari relawan Ganjar. Jadi sudah cukup lah ya kita disuguhi dengan praktek-praktek pencitraan model seperti ini.